silakan masuk, Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Indira. Oh, saya dan Indah. Kalau saya boleh tahu, Ibu Indira, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi begini, saya dan suami saya berencana ingin ber-KB. Bisakah Ibu memberikan informasi tentang KB-KB apa saja yang bisa saya gunakan? Oh, jadi Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi, tapi Ibu belum mengetahui apa saja jenis alat kontrasepsinya ya, Bu? Iya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu saya akan menjelaskan beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan. Nah, dalam laptop ini Ibu bisa melihat ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan. Silakan lihat Bu. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu kan ada KB suntik. Nah, alat kontrasepsi jenis KB ini terbagi ada dua jenis. Yang pertama, suntik KB 1 bulan dan juga suntik KB 3 bulan. Kelebihan dari KB suntik ini, yang pertama, tidak mengganggu kenyamanan saat berhubungan seksual. Kemudian, biaya yang digunakan untuk melakukan kontrasepsi jenis suntik ini juga tidak mahal. Kemudian, KB suntik ini juga mudah Ibu temui. Namun, KB suntik ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya, saat kita menggunakan KB suntik ini bisa mengakibatkan penurunan atau menaikkan berat badan yang sangat drastis. Dan jika tidak cocok, Ibu juga bisa keluar flek-flek pada alat kelamin Ibu. Apakah Ibu mengerti tentang KB suntik, Bu? Ya, saya mengerti Bu. Kemudian Ibu bisa pindah ke slide yang kedua. Di sana ada pil KB. Nah, alat kontrasepsi jenis pil KB ini juga terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama adalah pil mini atau pil progestin. Nah, pil progestin ini digunakan oleh ibu yang sedang menyusui. Penggunaannya 6 minggu setelah persalinan. Kemudian ada jenis pil kombinasi. Pil jenis kombinasi ini adalah pil KB yang mengandung hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Kelebihan dari pil KB ini, yang pertama, biaya untuk pembelian pil KB ini juga sangat murah. Namun kekurangannya, seringkali aseptor itu mengeluh lupa untuk meminum pilnya. Baik Bu, selanjutnya kita pindah ke slide yang ketiga. Nah, di sana Ibu bisa melihat jenis alat kontrasepsi yang dinamakan dengan kondom. Nah, alat kontrasepsi kondom ini adalah alat kontrasepsi yang paling mudah dan praktis dan juga paling sederhana digunakan. Karena alat kontrasepsi kondom ini biaya pembeliannya juga murah dan juga sangat mudah ditemui. Namun, kekurangan dari alat kontrasepsi kondom ini tidak jarang kondom ini bisa saja bocor saat digunakan. Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan yang saya berikan, Bu? Iya Bu, saya mengerti. Nah, jika Ibu sudah mengerti, kita lanjutkan lagi ya Bu. Kita pindah ke slide yang berikutnya. Nah, alat kontrasepsi selanjutnya adalah implan. Nah, alat kontrasepsi implan ini adalah alat kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit ibu. Biasanya dipasangkan pada bawah di bagian lengan atas ibu. Keuntungan dari alat kontrasepsi implan ini adalah jangka pemakaian alat kontrasepsi ini juga panjang. Ada yang bisa 3 tahun ataupun ada jenis implannya yang bisa sampai 5 tahun. Untuk kekurangan dari alat kontrasepsi jenis implan ini, Bu, terkadang aseptor mengeluhkan sakit pada bagian lengan yang dipasangkan implan ini. Kemudian, menggunakan alat kontrasepsi implan ini akan mengakibatkan perubahannya jadwal haid atau menstruasi ibu. Kemudian, tidak jarang juga aseptor mengeluh untuk sakit kepala ringan dan juga mual-mual. Namun, implan ini sangat bagus untuk digunakan karena keefektifannya dalam menghambat terjadinya kehamilan sangat bagus. Kemudian, jika kita telah memakai implan, untuk memulihkan kesuburan kita kembali juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Ibu mengerti tentang implan, Bu? Iya Bu, saya mengerti. Baiklah, kita lanjutkan ya, Bu. Kemudian, alat kontrasepsi selanjutnya adalah IUD atau AKDR. Nah, IUD atau AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang dipasangkan di dalam rahim ibu melalui vagina. Nah, IUD ini ada terbagi atas 2 jenis, Bu. Yang pertama adalah IUD tembaga. Nah, IUD yang mengandung tembaga ini adalah IUD yang sangat banyak juga digunakan. Salah satu jenisnya atau mereknya adalah IUD Copper-T. Nah, IUD Copper-T ini adalah alat IUD-nya berbentuk huruf T ya, Bu.
Kemudian ada IUD yang mengandung hormonal. IUD mengandung hormonal ini juga sangat bagus untuk digunakan. Untuk masa kerjanya, untuk IUD yang mengandung tenaga atau IUD konverter ini bisa sampai 10 tahun. Namun, untuk IUD yang mengandung hormonal, masa kerjanya cuma 3 sampai 5 tahun. Untuk kekurangan dari pemakaian IUD ini, pada saat hari pertama kita memakainya, Bu, beberapa hari setelah pemakaiannya tersebut, haid kita akan banyak atau darahnya akan banyak keluar. Namun ibu tidak perlu khawatir karena hal tersebut normal. Kemudian ada beberapa aseptor yang mengeluhkan keluarnya flek-flek atau keluarnya cairan-cairan dari vagina ibu. Apakah ibu mengerti, Bu? Ya, Bu, saya mengerti. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa lagi alat kontrasepsi yang sebenarnya ini tidak bisa dilakukan oleh bidan, tapi ibu harus pergi ke dokter spesialis yang bisa melakukannya. Salah satu alat kontrasepsinya itu berjenis vasektomi. Nah, alat kontrasepsi vasektomi ini, Bu, adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh laki-laki. Dengan kata lain, vasektomi ini adalah sterilisasi pada laki-laki. Caranya, untuk vasektomi ini adalah memotong saluran vas deferens pada laki-laki sehingga spermanya tidak sehingga menghalangi sperma untuk disalurkan pada testis. Namun, Bu, untuk pemasangan vasektomi ini sangat dibutuhkan persetujuan dan pemikiran yang matang oleh aseptor yang menggunakan, karena setelah kita melakukan vasektomi ini tidak akan bisa lagi memiliki keturunan. Kemudian ada juga yang dinamakan tubektomi, Bu. Nah, tubektomi ini adalah alat kontrasepsi atau alat sterilisasi pada wanita. Caranya, kita memotong saluran tube falopi pada wanita sehingga sperma tidak bisa sampai pada sel telur. Sama juga dengan vasektomi tadi, untuk melakukan tubektomi ini harus meminta persetujuan dan pemikiran yang paling matang dari aseptor tersebut. Karena setelah kita melakukan tubektomi, kemungkinan besar tidak akan lagi memiliki keturunan. Dari penjelasan yang panjang tadi saya jelaskan, Bu, apakah Ibu mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Nah, itulah alat kontrasepsi yang saya jelaskan tadi, Bu. Dari beberapa macam alat kontrasepsi yang saya jelaskan pada Ibu tadi, jadi Ibu ingin memakai alat kontrasepsi jenis apa? Iya, Bu, setelah Ibu jelaskan saya lebih tertarik kepada yang implan. Oh, begitu. Jadi Ibu memilih alat kontrasepsi jenis implan. Kalau saya boleh tahu, apa alasan Ibu memilih implan, Bu? Karena implan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oh, benar, Bu. Alat kontrasepsi jenis implan itu sangat bagus. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang implan. Nah, implan ini, Bu, ada dua jenis. Yang pertama itu ada dengan merek dagang Jedana. Jedana ini memiliki 2 batang. Implannya terdiri dari 2 batang, Bu. Masa keefektifannya adalah 5 tahun. Yang kedua, ada implan dengan jenis implanon. Nah, implan-implanon ini terdiri dari hanya 1 batang. Namun keefektifannya hanya 3 sampai 5 tahun. Nah, dari kedua jenis ini, hanya 2 ini yang sering digunakan di Indonesia. Jadi Ibu memilih yang mana, Bu? Saya memilih yang 2. Oh, jadi Ibu memilih implan Jelena dengan 2 batang, keefektifannya juga 5 tahun ya, Bu? Iya, Bu. Baiklah, kalau Ibu memilih Jelena, kalau saya boleh tahu, apakah suami Ibu sudah setuju dengan keputusan Ibu? Iya, Bu, kami sudah setuju. Tapi suami saya sekarang lagi ada di luar kota. Oh, jadi sekarang suami Ibu sedang berada di luar kota? Iya, Bu. Jadi Ibu tidak mau berdiskusi dulu dengan suami Ibu tentang keputusan ini? Tadi menjelang saya ke sini, saya sudah menelpon kepada suami saya dan suami saya juga sudah setuju, Bu. Oh, begitu. Kalau suami Ibu sudah setuju, Ibu mau melakukan pemasangannya kapan? Kalau bisa sekarang. Oh, begitu. Ibu mau melakukan pemasangan implannya sekarang. Kenapa Iya, Bu. terburu-buru, Bu? Karena beberapa hari ke depan saya mau keluar kota juga, Bu. Jadi kalau dilakukan secara cepat lebih baik. Oh, baiklah. Jika Ibu ingin cepat, yang penting dalam pemasangan implan ini Ibu tidak sedang dalam hamil, boleh. Kalau Ibu sudah pasti ingin melakukan pemasangan implan, sebelumnya saya meminta dulu persetujuan dari Ibu jika Ibu ingin melakukan pemasangan implan ya, Bu. Ini silahkan dibaca dulu surat persetujuannya, Bu. Jika Ibu sudah mengerti dan Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan di bawah. Udah, Bu. Baiklah. Nah, Ibu sudah mengerti ya, Bu. Dan Ibu juga sudah setuju. Namun sebelum pemasangannya, saya
saya jelaskan sedikit bahwa dalam melakukan pemasangan implan ini, saya akan melakukan tindakan pembedahan kecil untuk pada tangan lengan atas ibu untuk melakukan pemasangannya. Tidak makan, Bu? Iya Bu, tidak apa-apa. Kalau begitu, saya siapkan alatnya dan kita akan langsung melakukan pemasangannya ya, Bu. Baik Bu. Kalau begitu, Ibu bisa langsung pergi ke ruangan untuk pemasangannya sebelah. Oke Bu. Baiklah Bu, sekarang kita sudah selesai melakukan pemasangan alat kontrasepsi implannya. Bagaimana Bu? Sedikit sakit Bu. Sedikit sakit ya Bu, ya maklum. Kalau begitu, ada yang mau Ibu tanyakan pada saya Bu? Iya Bu, apa saja sih yang harus saya perhatikan setelah pemasangan implan ini? Nah, begini, ada beberapa hal yang harus Ibu perhatikan setelah melakukan pemasangan implan ini. Yang pertama, walaupun kita menggunakan plester anti air untuk menutupi implan tersebut, tapi untuk beberapa hari ini, untuk 3 hari ke depan, lebih baik Ibu tidak hal tersebut tidak terkena air dulu. Kalau Ibu mandi, Ibu bisa menutupnya dulu dengan plastik atau sebagainya ya Bu. Kemudian untuk beberapa hari ini 5 atau sampai 7 hari ke depan, Ibu tidak boleh melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Kalau pekerjaan ringan biasa boleh, tapi pekerjaan yang memerlukan tenaga ekstra sebaiknya jangan Ibu lakukan dulu. Kemudian, jika terjadi infeksi pada luka pemasangan implannya, atau keluar nanah atau hal-hal lain yang lebih mengkhawatirkan, atau batang dari implan tersebut ada nampak keluar, Ibu harus segera pergi datang ke tempat saya atau ke tempat petugas kesehatan lainnya yang bisa menangani hal tersebut ya Bu. Iya Bu. Ibu mengerti dengan yang saya jelaskan? Iya Bu, saya mengerti. Kalau begitu, masih ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Enggak Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang mau Ibu tanyakan lagi, ini saya berikan kartu kunjungan keluarga berencana Ibu. Apabila Ibu pergi ke sini atau pergi melakukan kunjungan untuk melakukan KB, Ibu harus membawanya ya Bu. Iya Bu. Sudah ya Bu, saya pulang dulu. Terima kasih atas informasinya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.